Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seni Fauziah dengan NIM 1204050062 jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik. Di sini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori komunikasi yang diampu oleh Bapak Dr. Landes Haji Khairuddin Mukhtar, MSc. Yang ke-1 adalah teori interaksi simbolik, di mana teori ini adalah manusia berperilaku sesuai dengan apa yang orang lain perlihatkan kepadanya. Contohnya seperti si A dapat merespon si B dengan ramah, maka respon si B juga akan ramah kepada si A. Yang kedua ada teori penetrasi sosial, di mana teori ini adalah menjelaskan sebuah hubungan yang tadinya tidak penting menjadi penting. Contohnya seperti ketika ada seseorang yang awalnya sama sekali tidak mengenal, kemudian menjalin hubungan dengan dekat dan pada akhirnya menjadi sahabat. Yang ketiga ada teori pelanggaran harapan, di mana teori ini adalah realitas tidak sesuai dengan harapan kita. Contohnya seperti ketika kita mengharapkan sesuatu nilai lebih dari seseorang, tetapi nyatanya respon seseorang itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang keempat ada teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini adalah orang yang tidak saling kenal sebelumnya mencari informasi dan akhirnya menjadi kenal. Contohnya seperti ketika seseorang yang tadinya tidak kenal kemudian mencari tahu tentang seseorang tersebut dengan menyatakannya langsung. Yang kelima ada teori sibernetik, di mana teori ini tergolong teori baru sejalan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan ilmu sosial. Contohnya seperti teori ini merupakan suatu sistem mengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan, dan antar sistem itu sendiri mengontrol dari sistem berfungsi dalam memperhatikan lingkungan. Nah, yang keenam ada teori manajemen privasi komunikasi, di mana teori ini menjelaskan tentang isu-isu keseharian yang menggambarkan kegiatan sehari-hari. Contohnya seperti ketika ada seseorang yang curhat ke saya tentang kegiatan kesehariannya. Yang ketujuh ada teori disonansi kognitif, di mana teori ini ketidaknyamanan seseorang terhadap seseorang yang menyebabkan sikap dan perilaku yang tidak konsisten. Contohnya seperti ketika ada seseorang di dekat kita yang merokok, nah sikap kita itu berubah menjadi merasa terganggu, merasa risih. Nah, oleh si perokok itu. Yang kedelapan ada teori dialektika rasional, di mana teori ini suatu hubungan yang saling memaksakan keinginan diri sendiri. Contohnya seperti ketika saya ingin bakso dan teman-teman saya ingin mie ayam, nah di sana tidak ada titik kumpul antara saya dan teman saya. Yang kesembilan ada teori pengungkapan diri, di mana teori ini adalah proses pengungkapan diri kepada seseorang. Contohnya seperti ketika si A menceritakan karakternya si B ke si C. Yang ke-10 ada teori grup tim, di mana teori ini adalah sebuah kelompok yang membuat keputusan, di mana keputusan itu yang sudah nyata. Contohnya seperti sebuah kelompok yang buktinya sudah nyata, yaitu seperti BPJS. BPJS itu adalah lembaga kesehatan. Nah, tapi BPJS ini meminta bantuan kepada perusahaan dan publik, tetapi itu sangat berlainan. Yang ke-11 ada teori agenda setting, di mana teori ini adalah suatu media teori yang dianggap akan penting oleh halayak. Contohnya seperti berita yang pernikahan ditayangkan di publik, mungkin itu kelihatannya tidak penting, tetapi ketika media terus-menerus menginformasikan pernikahan itu akan menjadi penting untuk semua khalayak dan akan merasa tertarik berita tersebut. Yang ke-12 adalah teori use and creation, di mana teori ini menjelaskan semua khalayak menggunakan media sosial dengan kebutuhannya. Contohnya seperti ketika saya menginginkan atau menonton kartun, tapi saya akan memilih saluran televisi yang memang ke kartun, misalkan saluran global,
Ketika saya ingin menonton sinetron, berarti saya harus menonton sinetron. Yang ke-13 ada teori belajar sosial. Teori ini yang menunjukkan pentingnya proses mengamati, meniru, terus perilaku, sikap, dan emosi seseorang. Contohnya seperti ketika seseorang anak memperhatikan sikap orang tuanya, misalkan orang tuanya itu lemah lembut, maka nanti si anaknya itu akan turun menjadi seorang yang lemah lembut. Ke-14 ada teori komunikasi satu tahap. Teori ini memperoleh informasi secara langsung dari narasumbernya. Contohnya seperti ketika ada sebuah berita yang dimuat oleh suatu media. Nah, di sana kita ingin mencari tahu berita tersebut. Nah, kita itu harus mewawancari narasumber yang tahu hal berita tersebut. Yang ke-15 ada teori komunikasi dua tahap. Teori ini menginformasikan dari pihak kedua atau pihak perantara. Ketika saat kita melihat informasi itu tidak langsung dari narasumbernya, tetapi kita dari media. Yang ke-16 ada teori komunikasi banyak tahap, di mana teori komunikasi ini adalah kelanjutan dari teori komunikasi 1 dan 2 tahap, yaitu proses penyebaran pesan dari media ke media massa melalui beberapa tahap. Contohnya seperti ketika ada seseorang yang memperoleh informasi dari semua media, misalkan si A menyebarkan sebuah informasi ke si B. Nah, si B akan menyebarluaskan informasi itu ke si C ataupun ke si D. Yang ke-17 ada teori komunikasi hipodermik, di mana teori komunikasi ini adalah kekuatan media massa yang sangat dominan, di mana komunikasi ini dianggap pasif dan tidak tahu apa-apa. Contohnya seperti media yang digunakan untuk kampanye. Yang ke-18 ada teori komunikasi kultivasi, di mana teori ini penanaman sikap, kemudian nilai-nilai tertentu kepada masyarakat. Contohnya seperti masyarakat itu sering sekali melihat sinetron Ikatan Cinta. Nah, banyak sekali orang-orang yang terpicut oleh rayuan si Aldebarannya. Yang ke-19 ada teori komunikasi deduksi, di mana teori komunikasi ini adalah pengambilan kesimpulan dari yang umum dan khusus. Contohnya seperti dalam suatu permusyawaratan, ketika banyak sekali anggota-anggota yang terus memberikan statement atau pernyataan, dan itu diambil semua kemudian diracutkan dan kemudian jadi keputusan. Yang ke-20 ada teori induksi, di mana teori ini yaitu kebalikan dari teori deduksi. Contohnya seperti pengambilan keputusan yang khusus ke khusus. Jadi misalkan kalau udah ada keputusan kemudian digambarkan lagi karena keputusan itu belum dikenal, dan masih banyak orang yang memberi signin untuk secara umum. Yang ke-21 ada teori inokulasi, di mana teori ini mengasumsikan individu atau kelompok-kelompok terhadap pemahaman informasi. Yang ke-22 ada teori behaviorisme, di mana teori ini semua perilaku termasuk respon yang ditimbulkan oleh adanya rangsangan. Misalkan ketika ada seorang yang mencolek kita, itu pasti kita langsung kayak melihat gitu ke orangnya. Yang ke-23 ada teori humanisme, di mana teori ini setiap siswa sebagai objek pembelajaran memiliki alasan berbeda mempelajari bahasa. Contohnya seperti dalam sebuah kelas, si A mempelajari bahasa Inggris karena memang untuk kebutuhannya. Yang ke-24 ada teori nepotisme, di mana teori ini manusia dilahirkan sudah memiliki bakat untuk memperoleh belajar bahasa. Contohnya seperti kita memiliki bakat bahasa Inggris dari sejak dini. Nah, sesudah besarnya kita bisa mempelajari lebih dalam tentang bahasa Inggris. Yang ke-25 ada teori ketergantungan, di mana teori ini halayak sangat ketergantungan sekali dengan informasi yang disampaikan oleh media dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya seperti ketika mengerjakan sebuah PR atau mengerjakan tugas, kita sangat ketergantungan terhadap bahan Google, karena di bahan Google memiliki banyak materi-materi untuk referensi. Mungkin sekian penjelasan tentang 25 teori komunikasi. Bila ada yang salah, mohon maaf. Saya Haseni Fauziah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.